Halo Brodista, how are you? Masih dengan Band reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita general reading lagi Brodistaku. Ya, di hari ini, hari Kamis, sebentar lagi malam Jumat ya. Jadi kita akan seperti biasa kita lihat apa sih pesan leluhur di malam Jumat ini. Oke. Untuk pembacaan ini bersifat general reading Brodistaku, tidak semuanya resonate. Jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang Brodista bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok nih. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Dikarenakan ini energi miliaran manusia, jadi bisa first person, bisa ini energi lu ataupun energi seseorang di luar sana. Namun tetap semuanya serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan, ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan ya. Disclaimer sedikit Brodistaku, untuk akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Sedangkan di Facebook itu dengan nama asli gua Jeffrey Putra. Jadi hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gua. Untuk readingan gua sifatnya timeless, kapanpun lu lihat dan dengarkan ini berlaku di hari itu juga, sesuai dengan kondisi dan situasi lu pada saat itu. Dan untuk gender doesn't matter, bisa cewek bisa cowok, semuanya bisa. Kita lihat pesan leluhur di malam Jumat ini. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini yang gue lihat adalah leluhur lu berpesan Brodistaku, apapun yang lu lakukan, apapun yang sedang lu alami, lu jangan pernah merasa sendiri ya. Karena gue merasa di sini tuh kayak leluhur lu tuh selalu memantau lu, selalu berada di sisi lu nih Brodistaku. Itu yang gue lihat. Leluhur lu berpesan adalah lu disuruh untuk mengetahui, mengalami dan mendalami setiap hal-hal yang terjadi ke dalam kehidupan lu Brodistaku. Entah itu apapun itu, setiap kejadian-kejadian yang terjadi ke dalam kehidupan lu, apapun itu kejadiannya, lu dimusuhi, lu disakiti, lu ditinggalkan, lu dikhianati, lu harus bisa menyelam ke dalam diri lu sendiri Brodistaku, supaya lu tuh bisa mendapatkan jawaban-jawaban. Lu kumpulkan semua pola-pola yang terjadi dalam kehidupan lu, kemudian lu rangkai satu persatu polanya. Itu nanti lo akan mengetahui kebenaran. Nanti lo bisa mempelajari apa itu dengan namanya kebenaran, apa itu dengan keyakinan. Lo akan selalu dikasih tahu, diberikan jawaban melalui batin lo oleh leluhur lo. Nah, ini siap-siap ya, nanti banyak yang akan terbongkar. Dan lo jangan kaget kenapa kehidupan lo seperti ini, kenapa lo bisa mendapatkan ini, kenapa hidup perjalanan lo seperti ini. Lo jangan kaget, karena lo akan mendapatkannya jawabannya dari satu persatu ya. Banyak hal-hal benar, lu akan mempelajari semuanya. Itu yang gue lihat. Tinggal menunggu waktu sih Brodistaku. Dan leluhur lu selalu nih memperhatikan lu, selalu memperhatikan lu, selalu selalu memperhatikan lu, selalu membantu lu dalam intuisi ataupun batin lu. Nah, setiap apa yang telah terjadi ke dalam kehidupan lu itu udah ada jawabannya masing-masing Brodistaku. Tinggal lu menemukan di dalam diri lu. Tinggal lu menemukan dari batin lo. Itu dia yang gue lihat. Ya, kita lihat lagi pesan leluhur. Happiness. Tuh. Brodistaku, jika lu sudah mengetahui nih ya kan, sudah mengetahui kenapa jalan kehidupan lu seperti ini, kenapa lu punya masalah yang seperti ini, kenapa kejadiannya seperti ini. Jika lu sudah mengetahui, otomatis lu akan timbul rasa dalam diri lu tuh tentang penerimaan. Lu terima semua takdir Tuhan, lu terima semua apa yang lu alami, lu bersabar untuk menjalaninya dan mencoba untuk bangkit. Nah, tapi ketika bangkit, leluhur lu berpesan ya, siap-siap nanti akan ada kebahagiaan nih. Lu akan menjadi bunga yang bermekaran ini.
gitu. Lu akan jadi bunga yang bermekaran, lu akan menjadi diri pribadi yang baru, akan ada pencerahan-pencerahan dan aura lu akan mulai bersinar lagi. Leluhur berpesan akan ada kebahagiaan nanti ke depannya. Jika lu mampu dan tahu sebenarnya kehidupan gue tuh bagaimana sih? Sebenarnya saat ini tuh kenapa sih gue tuh harus ditinggalkan? Kenapa sih gue harus dikhianati? Kenapa sih orang-orang pada bahagia dengan pasangannya, gue enggak? Kenapa sih orang-orang punya rezeki yang bagus, gue enggak? Nah itu tuh kalau tadi lu tahu dan lu menemukan sebuah jawaban dalam diri lu, kenapa? Nah nanti lu akan ada yang namanya penerimaan. Ketika lu berhasil menerima semuanya, berisaku kebahagiaan akan silih berganti datang ke dalam kehidupan lu. Itu. Nah, bagaimana caranya supaya lo bisa mengetahui ini, bisa menerima dan mengetahui kenapa gue harus bisa seperti ini, kenapa kehidupan gue begini, kenapa cinta gue begini? Ya tadi, lo pikirkan lagi nih pola-pola yang terjadi ke dalam kehidupan lo tuh kenapa? Ya, bagaimana pola-pola yang terjadi? Apa sih sebenarnya kenapa sampai orang-orang itu mengkhianati lo? Kenapa sampai orang-orang itu meninggalkan lo? Lo lihat tuh pola-polanya. Slow, leluhur lo juga berpesan akan diberikan lo petunjuk, akan diberikan lu petunjuk dari sisi batin lu, dari sisi pemikiran lu, dari sisi intuisi lu. Lu akan diberikan jawaban dari sana. Makanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bro Istaku, jawabannya tuh ada dalam diri, bukan di luar diri. Itu yang gue lihat. Ini akan ada kebahagiaan yang akan lu dapatkan buat orang-orang yang sudah mengetahui dan mengenal jati dirinya, yang sudah mengetahui dan mulai menerima. Lu tau nggak? Jadi dengan dua kartu ini tuh gue bisa simpulkan tuh begini, seolah-olah tuh leluhur tuh merasakan begini, semakin lu menerima apa yang terjadi ke dalam kehidupan lu, semakin lu menerima takdir yang telah diberikan oleh Tuhan, semakin kebahagiaan akan lebih dekat lagi. Lu semakin plong dan semakin bahagia. Itu dengan dua kartu ini yang gue lihat, Brisa. Ya, kita lihat lagi Castaway Negativity. Nah, ya, leluhur lu tuh berpesan, berisaku, jangan buang-buang waktu lagi. Jangan buang-buang waktu lagi dengan orang-orang yang berular. Jangan buang-buang waktu lagi dengan orang-orang yang berdrama, yang memiliki yang seperti ular lah, berbisa, bermuka dua. Jangan buang-buang waktu lagi. Walaupun orang-orang yang ingin mendekati lu adalah orang-orang lama yang sudah berganti kulit, yang berpura-pura menjadi orang yang baik, yang berpura-pura menjadi sudah taubat, yang berpura-pura menjadi orang yang yang kembali manis lagi, love bombing. Leluhur lu berpesan jangan buang-buang waktu lagi. Jangan buang-buang waktu lagi. Udah waktunya lu tuh cut off semua hal-hal bentuk kenegatifan. Gitu. Jangan buang-buang waktu lagi, bro Disaku. Leluhur tuh berpesan seperti itu ya. Udah waktunya lu cut off semuanya, semua hal yang bentuk kenegatifan, apapun itu, hubungan pertemanan, bahkan juga keluarga, sekalipun kalau itu menghambat langkah lu untuk lebih ke spiritual, menghambat lu untuk bertumbuh secara kesadaran, itu isolasi dulu, cut off dulu, sampai nanti lu benar-benar bisa mencintai tanpa syarat, sampai lu benar-benar bisa menyayangi tanpa syarat, sampai benar-benar lu tuh bisa untuk menameng diri lu. Jadi kalau orang itu berdrama kepada lu, orang itu toksik kepada lu, ada sesuatu yang dia dan mereka lakukan kepada lu, jadi lu nggak terpengaruh sama sekali, boleh lu bisa berhubungan lagi. Cuman kalau untuk baru-baru, cut off dulu, bro Dista, supaya lu bisa memberikan energi lu tameng dulu. Itu yang gue lihat nih. Leluhur tuh berpesan seperti itu. Udah waktunya lu gak ngebuang-buang waktu lagi. Cukup sih. Kita lihat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Di sini ada willpower. Lu tuh adalah orang yang kuat, bro Distaku. Ya, lu tuh adalah orang yang kuat. Gak tahu nih, leluhur lu seolah-olah tuh di malam Jumat ini tuh ingin mengatakan kepada lu harus bisa untuk lebih semangat lagi, kemudian memiliki tekad lagi, entah itu lebih semangat ataupun punya tekad untuk lebih spiritual lagi, atau mungkin punya semangat lebih semangat atau tekad untuk mendekatkan diri kepada Allah lagi atau kepada Tuhan lagi, punya tekad atau lebih semangat lagi untuk mencapai tujuan atau cita-cita ataupun usaha lu juga bisa ya. Seperti leluhur tuh kayak memberikan semangat, ayo semangat kencangkan lagi, ayo semangat kencangkan lagi. Nah itu karena lu tahu nih, lu tuh adalah seseorang yang memang punya power dalam diri gitu loh. Ya, itu yang gue lihat.
Mungkin lu masih heran kali ya, masih heran ya. Ibaratnya gini, gua yang pendosa ini ya kan, gua yang pendosa yang ibadah aja kurang segala macam. Kenapa sih leluhur memilih gua di antara cucu-cucunya yang lain tuh? Kenapa harus gua gitu? Ya, lu tuh harus paham bro Disaku. Bukan karena lu tuh rajin ibadah segala macam kemudian lu tuh dilindungi, enggak. Karena leluhur lu tahu bersihnya hati lu. Leluhur tahu sucinya hati lu. Walaupun lu pendosa, walaupun lu punya banyak-banyak hal salah dalam diri lu, tapi leluhur tidak akan pernah salah untuk memilih siapa yang akan dilindungi beliau gitu loh. Karena leluhur melihat dari hati lu, cahaya hati lu gitu. Nah, karena lu kuat lah, lu punya mental kuat, mental baja lah, makanya ya lu dilindungi. Karena dari seluruh keluarga lu hanya lu satu-satunya orang yang bisa untuk bertahan ketika badai kemudian permasalahan di obrak-abrik kehidupan lu, yang lebih kuat itu adalah lu gitu. Nah, makanya lu dilindungi di sini. Makanya ketika sudah dilindungi kehidupan lu oleh leluhur lu Disaku, ya banyaklah hal-hal bertubi-tubi masuk ke dalam diri lu. Dari semua permasalahan ada, masalah dengan keluarga lu berbeda dengan keluarga, lu diasingin ya. Berteman begitu juga, hubungan begitu juga ya. Supaya apa? Supaya lu tuh masuk ke dalam jati diri lu, dan ketika lu masuk ke dalam jati diri lu supaya lu sadar bahwa sebenarnya lu tuh punya leluhur. Nah, ini loh masih misi jiwa lu. Ini loh ada aku yang melindungimu, ada aku yang menyayangimu. Nah, makanya lu tuh memang disuruh untuk sendiri. Makanya semua permasalahan itu tuh hanya membuat lu untuk lebih nyaman kesendirian dan belajar tentang spiritual. Rata-rata orang-orang yang dilindungi oleh leluhurnya akan suka dengan namanya spiritual. Gitu, spiritual yang dimana tuh ada 5 dimensi ya, mikrokosmos, makrokosmos. Nah, gitu-gitu. Oh, sorry. Lihat lagi ya. Defense, iya. Nah, di sini bro Disaku, leluhur tuh berpesan adalah, gua nggak tahu ya apa yang akan terjadi kepada kehidupan lu dari mulai lu lihat video gua ini sampai nanti ke depannya, tapi seolah-olah kayak leluhur lu tuh berpesan bahwa pertahankan prinsipmu. Nggak tahu gua nih. Leluhur tuh berpesan begitu, pertahankan prinsip lu. Lu harus bisa bertahan dengan prinsip lu. Walaupun lu memperjuangkan prinsip lu tuh harus bersakit-sakitan, berdarah-darah, malu, takut, cemas. Gua nggak tahu nanti ke depannya tuh bagaimana ya. Tapi gua ngerasa kayak ada seseorang atau beberapa orang yang mengusik hidup lu, yang ingin menyerang spiritual lu, yang ingin menyerang kesadaran lu. Yang gue tuh begitu. Yang dimana tuh kayak ada yang mencoba untuk mengganggu prinsip lu di sini yang gue lihat. Tapi leluhur lu berpesan bertahan dengan prinsip lu. Bisa jadi nanti banyak orang yang mau datang kepada lu untuk berbicara kepada lu seolah-olah kayak meragukan kespiritualan lu atau meragukan intuisi lu. Tapi percaya deh bro Disaku, leluhur lu berpesan bahwa untuk lu pertahankan prinsip lu. Siapapun itu yang mau datang, masih kunyuk datang, siapapun itu yang mengganggu spiritual lu, yang ingin mengganggu kehidupan lu lagi, lu harus bisa bertahan dengan prinsip lu. Ingat, mereka didatangkan oleh Tuhan kepada lu, mereka didatangkan oleh semesta kepada lu, itu tidak lain tidak bukan hanya untuk menguji apakah lu sudah kuat mental lu. Karena kalau misalnya lu udah kuat prinsip lu udah kuat dan secara sadar, ya gak ada lagi yang bisa mengganggu lu. Bahkan juga kebaikan-kebaikan juga satu persatu akan datang ke dalam kehidupan lu. Itu karena semesta itu ya, sebelum lu tuh diberikan atau mengabulkan apa yang lu manifestasikan, apa yang lu doakan, lu tuh biasanya diuji dulu bro Disaku. Nggak semata-mata kalau kayak lu tuh bang diberikan aja apa yang lu inginkan. Apalagi kalau sebenarnya lu adalah orang pilihan, tidak segampang itu ya dikabulkan doa lu diuji dulu gitu, diuji dulu ketangkasan lu ya, ketahanan lu ya kan, onderdil lu. Oke. Ya, kita lihat lagi ya. Apa pesan semesta? Kita lihat apa pesan leluhur di hari ini kepada lu bro Disaku. Kita lihat. Pesan leluhur kepada lu di malam Jumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan leluhur di malam Jumat ini. Ada the temperance. Iya. Di sini tuh gue tuh merasa bahwa bro Disaku, di sini kan ada learn the truth ya.
Lu harus mengetahui sih, misalnya gini, badan-badan lu sakit, misalnya begitu ya, badan lu sakit, terus juga kenapa sih gue tuh kayak cemas berlebihan, kenapa sih gue tuh kayak mimpi-mimpi buruk lagi, kenapa sih gue tuh harus merasakan kayak diserang secara spiritual, karena memang lu adalah orang spiritual. Itu satu, lu harus mengerti kalau lu adalah orang spiritual bro Isaku, lu punya kesadaran tinggi, dan lu tuh harus masuk ke dalam 5 dimensi, bukan 3 dimensi lagi. Wajar kalau seandainya lu tuh berbeda energi dengan orang-orang sekeliling lu, wajar kalau seandainya lu tidak cocok dengan banyak orang, itu dia. Terus juga yang perlu lu ketahui, ya namanya orang spiritual, musuhnya juga orang spiritual. Ya namanya juga orang spiritual, ya nggak jauh-jauh lah dari serangan-serangan spiritual, gitu. Ya, leluhur lu berpesan untuk membalancing kayak pikiran dan juga perasaan lo, karena lo masih diserang secara spiritual. Gak tahu, leluhur tuh berpesan bahwa lo masih diserang secara spiritual. Ada beberapa yang serang spiritualnya itu dibiarkan lo untuk menyelesaikannya. Ini gue ngerasa serang spiritualnya itu apa nih? Pelet memelet. Lebih ke arah pelet memelet, lebih ke arah pokoknya tuh serang spiritualnya tuh hanya membuat kepala lu ruwet, kemudian pemikiran-pemikiran lu ke si dia aja, ya kan, nafsu birahi lu, tapi sengaja sepertinya leluhur lu untuk membiarkan itu supaya apa? Supaya lu bisa untuk menghealing diri, karena itu juga pelajaran buat lu. Bukan leluhur lu nggak pengen untuk membantu lu, tapi di sini itu pelajaran untuk lu bagaimana cara membalancing pikiran dan juga perasaan lu supaya lu bisa naik level. Itu dia. Ya. Tapi kalau seandainya nyantetnya udah sampai kepada kehidupan, kematian, bikin mati usaha, ya kan, itu, nah, gua ngerasa juga leluhur kita tidak akan tinggal diam untuk itu. Itu sudah kelewatan batas sih, ya. Cuman kalau seandainya perihal kayak pelet memelet, ya kan, atau membuat lu ruwet segala macam, ya, mungkin dibiarkan. Karena supaya lu tuh bisa, karena lu adalah orang penyembuh ya. Kalau seandainya yang menyembuhkan lu adalah leluhur lu ya, susah juga. Jadi lu harus belajar menjadi menyembuhkan diri sendiri juga gitu. Itulah pokoknya ya. Kita lihat lagi. Ada the Seven of Swords di sini bro Disaku. Hati-hati dengan orang-orang yang bermuka dua. Hati-hati dengan orang-orang yang ingin mengambil sesuatu kepada lu. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak jujur. Gua ngerasa kayak leluhur lu berpesan di sini, hati-hati kalau seandainya ingin memberikan keuangan kepada seseorang, hati-hati jika ingin memberikan investasi kepada seseorang, hati-hati jika ingin melipat gandakan keuangan atau apapun itu. Pokoknya hati-hati dengan seseorang yang mau datang ke dalam kehidupan lu di mana ini tidak jujur orangnya. Ya, hati-hati dengan teman yang bermuka dua. Ya, jangan terlalu oversharing. Ya, itu yang gua lihat nih. Leluhur tuh berpesan bahwa hati-hati penipuan. Nah, entahlah penipuannya itu bagaimana, karena di sini aja udah kelihatan nih, lo tuh disuruh untuk membalancing pikiran dan juga perasaan satu. Kemudian membalancing pikiran dan juga perasaan. Kemudian kalau bisa tuh lo harus memiliki sebuah kesadaran. Kenapa lo harus bisa memiliki sebuah kesadaran dan memiliki intuisi yang tajam? Karena memang di sini gue ngerasa kayak ada seseorang yang mau datang. Seseorang ini ingin mengambil sesuatu dari lo nih. Nah, itu yang gue lihat nih, ingin mengambil sesuatu dari lo, entah ini jenis keuntungan atau sebuah bahan untuk dipergunjingkan atau bagaimana. Tapi gue ngerasa ini lebih kepada keuangan sih. Dia ingin mengambil sebuah keuangan kepada lo, jadi seolah-olah dia tuh akan menjadi seseorang yang kerjasama dengan lo, menyatu dengan lo, seseorang yang satu frekuensi dengan lo, tapi sebenarnya orangnya pembohong. Ini juga adalah satu peringatan dari leluhur berisaku, ya. Itu yang gue lihat. Hati-hati ya. Ini gue juga merasa masih ada juga ya, lo tuh kayak diserang spiritual, masih kerasa juga gue energinya ini. Ada Two of Wands di sini nih. Iya, I don't know ya, tapi gue tuh merasa dengan hadirnya kartu Two of Wands ini, gue nggak tahu nih bro Isaku, tapi gue ngerasa kayak leluhur lu tuh memantau lu tuh, kenapa gue ngerasa kayak lu tuh lagi sedih ya? Apakah lu lagi sedih bro Isaku? Karena gue merasa kayak nggak tahu ya, leluhur lu tuh memantau lu dari kejauhan tuh, melihat lu tuh dalam sedih gitu loh. Oke. Nggak tahu ya, gue tuh ngerasa mungkin lu karena kesepian kali ya, jadi kadang lu ada merasa sedih ya, karena lu mungkin merasa ada kesepian,
ada merasa kesepian, kemudian lu tuh tiba-tiba tuh ada kayak rasa sedih aja gitu, atau mungkin energi lu ketarik dengan orang lain, dalam kesendirian lu merasa sedih atau bagaimana gitu ya. Cuman gini bro Disaku, gue tuh merasa memang sih, memang lu harus sendiri, lu harus merasakan kesedihan dalam kesendirian sih, harus melakukan dalam kesedihan atau kesendirian, karena gue ngerasa kayak lu tuh akan menjadi orang yang sukses gitu loh. Lu tuh memang mungkin doa lu kepada Tuhan adalah, ya Tuhan aku pengen jadi orang yang sukses, ya Tuhan gua pengen jadi orang yang besar nanti ke depannya, pengen jadi orang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi memang lu harus disendirikan dulu dan diberikan kesedihan dulu supaya lu bisa berkontemplasi dan berintrospeksi diri. Nah, ketika lu ingin sukses bro Disaku, memang harus ada dikorbankan. Apa yang harus dikorbankan? Lu harus sendiri. Lu harus merasakan kesepian. Lu berani untuk kesepian. Ketika lu pengen jadi orang yang sukses, menjadi orang yang besar, dan ingin jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang, lu harus berani untuk sepi. Harus berani untuk sendiri. Berani untuk merasakan kesepian. Tantangannya itu. Ya, jadi kalau lu merasa kayak, wah gua sepi saat ini, gua kesepian segala macam, taklukan itu. Karena lu akan jadi orang sukses. Lu akan menjadi seseorang yang udah lu doakan, lu panjatkan kepada semesta. Nah, gitu. Gak tahu ya, gue tuh intuisi gue mengatakan seperti itu. Keluar aja kata-kata yang tadi itu menurut gue. Ya, karena gue nggak tahu ya, leluhur lu tuh kayak sedih melihat lu tuh sedih dalam kesepian, lu sedih segala macam gitu. Jadi menurut gue itu ya itu hanya sementara ya, karena kan lu yang minta, lu pengen jadi bermanfaat buat orang lain, lu pengen jadi sukses, jadi lu memang harus menaklukkan kesepian, lu harus berani sepi. Tapi dalam kesepian dan kesendirian lu berjalan, dalam kesunyian dan kesepian lu tuh memang harus bergerak gitu loh bro Dista. Ya, kita lihat ada Ace of Swords di sini. Iya kan, sepi lu itu tuh akan membuat sebuah peluang besar dalam kehidupan lu. Ada sebuah peluang yang akan terjadi ke dalam kehidupan lu nih. Nah, lalu lu juga berpesan nih ya kan, tetap gunakan kata hati ataupun intuisi bro Dista. Gunakan akal pikiran lu. Ada seseorang yang kreatif ya. Lu adalah seseorang yang kreatif, dan lu akan selalu diberikan petunjuk pintar-pintar untuk membaca semesta ya, membaca membaca kode-kode dari semesta bro Distaku. Misal nih, lu ruwet aja pemikiran lu ya, ruwet aja, gelisah aja pemikiran lu, ruwet pemikiran lu, gelisah ya kan, terus dada lu jantung berdebar-debar segala macam. Terus tiba-tiba jatuh aja tuh misalnya kayak cicak gitu ya, jatuh aja cicak, atau mungkin lu keluar rumah tiba-tiba lu lihat kayak cacing panjang di depan rumah lu. Nah itu udah petunjuk, itu petanda, itu udah petanda dari semesta itu. Kenapa lu jadi selama ini tuh kayak ruwet ini? Itu udah petunjuk, udah petanda dari semesta, petanda dari leluhur itu. Ya semuanya itu terjadi karena atas izin Allah. Nah pokoknya tuh ada aja gitu. Pokoknya tuh makanya gue bilang peka terhadap petunjuk-petunjuk gitu loh. Karena lu bukan orang sembarangan. Nah itu yang bisa gue lihat nih bro Distaku. Ya, di sini ada the Seven of Wands. Ya, di sini gue ngerasa kayak udah waktunya. Kan di sini ada defense nih. Di sini ada the Seven of Wands. Lu disuruh untuk berjuang. Udah waktunya lu berjuang nih bro Distaku. Jangan gini. Kalau seandainya ada orang yang misalnya kayak gini, kayak ada seseorang yang membuat lu kayak, lu ngerasa kayak perbuatan dia, kelakuan dia itu udah nggak setara, atau udah nggak ngerasa nggak cocok lah sama dia dan mereka. Udah waktunya lu berjuang. Angkat bicara, speak up gitu loh. Karena lu sudah punya modal, lu sudah punya keberanian. Udah waktunya lu speak up sih. Udah waktunya lu untuk berjuang. Udah waktunya lu untuk melawan. Udah waktunya lu mempertahankan diri lu. Udah waktunya lu mempertahankan prinsip lu. Jadi kalau seandainya ada yang ingin mematahkan prinsip lu segala macam, itu lawan aja gitu. Tapi lawannya itu secara ini ya bro Dista. Pastikan lawan lu tuh memang adalah orang-orang yang pintar. Jangan sampai lu melawan orang-orang yang yang asal jawab atau asbun. Karena lu akan ngabisin energi. Itu sih. Lu harus bisa untuk memperlihatkan taring lu sedikit nih sama dia dan mereka, supaya lu nggak terlalu diremehkan banget. Itu yang gue lihat nih ya. Nah, kita lihat lagi untuk energinya pesan leluhur di hari ini ya. Apa sih, ada pesan leluhur apa di hari ini? Kita lihat ya.
Pesan leluhur di malam Jumat ini, Brodisaku. Pesan leluhur di malam Jumat ini. Kita lihat pesan leluhur di malam Jumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan leluhur di malam Jumat ini. The Devil ya kan? Yang gue bilang di sini ada the Temperance. Jadi itu gini Bro Isa. Jadi itu ibaratnya gue tuh nggak usah bingung-bingung lah kenapa pala lu berat, nggak usah bingung-bingung lah lu tuh kenapa susah tidur akhir-akhir ini, kan nggak usah bingung-bingung lah kalau saya kenapa lu tuh merasa tiba-tiba tuh kayak anxiety, cemas yang berlebihan, nggak tahu kenapa jantung berdebar aja ya karena energi devil sih. Makanya learn the truth kan leluhur lu tuh. Jadi lu nggak perlu khawatir, tinggal bagaimana cara lu bisa untuk merasakan nafas keluar dan nafas masuk sih Brodistaku. Cuma bermeditasi aja sih menurut gue begitu. Ya, karena masih ada yang gue bilang kan masih ada orang-orang masih kerasa sama gue, orang-orang yang masih ngirimin magic ini kepada lu. Entah itu apa ya kan. Tapi leluhur kita akan selalu membantu Brodistaku. Gak perlu takut. Kencangkan doa, kencangkan zikir, wakafah billahi wakila buat yang muslim. Tetaplah berdoa kepada Tuhan buat yang non muslim ya. Yang penting keyakinan aja. Lu yakin lu dilindungi sama Tuhan. Lu yakin dengan kebaikan-kebaikan lu akan dilindungi oleh semesta. Aduh udah gak ada itu. Karena keyakinan lu itu tuh yang membuat vibrasi lu tinggi, energi lu tinggi gitu. Susah untuk menjebol energi lo. Ya, kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kan, baru juga bilang, ada devil, ada seal. Segimanapun orang-orang yang menghancurkan lu akan selalu dilindungi. Bahkan juga pelindung lu bukan cuman leluhur lu. Ya. Lu udah dilindungi oleh leluhur lu yang gak kaleng-kaleng berista. Lu juga dilindungi oleh semesta. Bahkan juga penduduk langit, gua gak tahu amalan lu apa, juga ikut melindungi lu. Entah dengan amalan-amalan lu, kebaikan-kebaikan lu, tapi tetap melindungi lu. Kalau sudah penduduk langit melindungi lu, apa yang mau dikatakan? Apa yang mau diberlakukan kepada lu? Itu yang gue lihat nih. Lu dilindungi, lu ditameng banget di sini. Ya, kita lihat pesan leluhur. Nah, ada the trumpet. Gue nggak tahu nih. Gue tuh merasa begini ya. Entahlah. Sebenarnya trompet ini tuh kan trompet ini adalah sebuah penandaan ya, penandaan kedatangan seseorang atau penandaan hari jadi atau penandaan sesuatu hal yang berharga. Dua tuh merasa bahwa ketika ada seseorang yang mencoba untuk mengirimkan energi devil kepada lu kemudian lu ditameng, kenapa lu selalu ditameng? Karena sebenarnya hal-hal kayak kegelisahan, kayak kehancuran ataupun kesedihan lu tuh udah kelar. Jadi beberapa dari lu tuh sebenarnya sudah ada yang kalau seandainya lu adalah seseorang yang apa ya, kalau lu adalah seseorang yang pemutus karma leluhur atau pembayar karma leluhur, gue ngerasa itu sudah terbayarkan dan udah nggak bisa lagi orang-orang yang karmik itu ya, karmik relationship lu semuanya itu entah itu keluarga ataupun hubungan pertemanan itu nggak bisa lagi. Kalau seandainya dia mencoba lagi untuk menyakiti lu, udah semesta tidak akan tinggal diam karena waktu lu udah habis, masanya udah habis. Lu akan dilindungi. Nah, kalau seandainya dia masih mengirimkan, ya balik lagi kepada dia dan itu pun cepat. Jadi jangan kaget lu melihat kalau seandainya seseorang yang udah nyakitin lu sakit, seseorang yang udah ini terpuruk secara keuangan, seseorang yang ini kembali kepada dia sial gitu. Jangan kaget. Karena buat lo yang udah sebelum-sebelumnya hidup, udah menerima, udah bercucuran air mata untuk bangkit dari satu keterpurukan, lo terima dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan lo tanam banyak karma baik untuk lo, yaitu lo bisa untuk membayar karma. Dan ketika karma sudah terbayarkan dan mereka mau datang lagi ke dalam kehidupan untuk menghancurkan, udah nggak bisa lagi, udah habis masanya. Itu makanya ada trompet di sini. Lu akan mengalami sebuah hal baru, kehidupan baru. Dimana kehidupan baru, dengan orang-orang baru, rezeki lu juga akan lu dapatkan dengan cara baru. Kemudian akan ada keluarga baru, akan ada sesuatu circle baru untuk lu yang lebih bertumbuh lagi. Itu yang gue lihat. B, iya. Nah kan, yang gue lihat tuh begitu. Jadi, apa ya? Ya ibaratnya lu akan bertransformasi, di sini, ya. Gua tuh ngerasa kayak apa ya, akan bertransformasi sama kayak lebah ini. Bahkan juga gua nggak tahu ya, lu akan menjadi seseorang yang saking welas asihnya tuh sangat bermanfaat banget buat banyak orang gitu. Makanya gue bilang lu bertransformasi nanti, dimana lu akan sangat-sangat bermanfaat buat banyak orang. Itu yang gua lihat.
Nah, the flower, ya kan? Baru juga gue bilang kan, lo akan cantik, lo akan indah. Leluhur lu berpesan bahwa lu akan indah seperti bunga mawar. Lu indah, lu harum, tapi kalau seandainya nanti ada orang menyentuh lu, akan kena dengan duri lu. Anjay, tihuy, ya. Itu yang bisa gue lihat nih dari pesan leluhur kita di hari ini. Lo akan cantik, lo akan indah seperti bunga mawar ini, bro Distaku. Ya, apalagi kalau lu punya dia pengasihan tinggi nih. Apalagi lu dilindungi oleh leluhur ya. Seorang leluhur yang gak kaleng-kaleng ya Allah. Oke, segitu dulu aja untuk kelilingan kita di hari ini, bro Distaku, tentang pesan leluhur. Jika lu suka, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Buat lu yang udah like, komen, dan subscribe, thank you so much. Buat lu yang udah ngasih gue super gift, thanks, I love you. Mwah. Buat lu yang pengen personal reading, langsung ke kolom description. Di situ ada nomor WhatsApp. Silahkan masuk, nanti gue kasih price list, namun berbayar. Oke, see you the next reading, bro Distaku. Bye bye. Assalamualaikum.